Smart people, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Ojo Dume. Ojo Dume, Ojo Dume, Ojo Dume, Ojo Dume, Ojo Dume. Iya, jadi di rumah istri gue itu, dulu di rumahnya dia waktu kita belum nikah, dia tuh sering banget ditarik kakinya. Kemudian itu tuh beberapa kali menurut dia kayak real dan dia langsung kebangun. Oke lah ya, dia sempat beberapa kali kayak gitu dan beberapa kakaknya juga. Yang sering terjadi fenomenanya inilah, misalnya kita satu rumah nih, Om Semar. Aku seperti melihat Om Semar udah turun tangga, ternyata belum. Aku melihat Om Semar masuk ke kamar yang A. Ini kejadiannya selalu di lantai 2. Kayak baru kejadian masih ingat kemarin ya. Iya, benar. Itu boleh diceritain tuh. Kayak gitu Om. Jadi pertama dia kalau di istri aku alamin dia menarik kaki. Untuk yang orang sekitaran alamin sering sekali menyerupai. Dan gua baru banget mengalami itu juga di rumah itu sekitar 3 minggu lalu. Jadi gua jadi gue lagi main komputer madep sana dan salahnya juga di balik layar tuh ada cermin. Di belakang gue ada kamar masuk ke situ. Gue melihat kakak ipar gue masuk siang-siang. Padahal pada kenyataannya dia belum hadir di rumah itu. Satu itu. Selanjutnya adalah fenomena di rumah tersebut. Akhirnya istri gue setelah kita balik lagi ya ke istri gue. Setelah dia suka ditarik, sampai akhirnya ada suatu kejadian gue lupa apa. Sampai istri gue tuh trauma nggak mau tidur di kamarnya, akhirnya dia tidur di bawah terus. Dan kita maju lagi nih, gila alurnya maju mundur kayak film-film Netflix gitu loh, keren kan. Jadi maju lagi, yang terjadi adalah ternyata indikasinya adalah si penghuni, salah satu penghuni suka dengan kakak ipar gue. Tahu dari mana Pak? Ada ART yang ngomong kayak gitu. Itu mah suka masih itu, makanya si emas nggak pernah digangguin. Jadi intinya itu kamar tadinya kamar istriku, terus dia udah di kamar gua, diisi sama si kakak ipar gua nih. Nah ada kecenderungan kenapa nggak diganggu, yang ini yang baru nih, penghuni baru, karena katanya suka atau seneng lah atau gimana. Kakaknya udah nikah? Kakaknya udah nikah. Tapi yang gue pengen tanya di sini adalah kok bisa ya dia yang menunggu di situ sampai se-ekstrim masuk ke mimpi, narik ini, atau bahkan semoga gue bener ya ingetin gue sampai ketika ada ada kejadian kayak ditarik seminggu itu pun ikut ketarik pas dia bangun. Kayaknya itu yang bikin dia takut. Maksud gue pesanan kayak apa kayak gitu, menurut gue kali itu udah kasar loh Om gitu. Jadi marah nih sekarang gitu. Panas. Kenapa dia marah? Panas, bawahnya panas. Memang panas ya sini? Iya, lagi panas ya? Oke. Tadi enggak. Gimana Om mungkin bisa bantu nih, karena aku ternyata ini adalah problem-problem masa lalu. Maksudku tanda apa sih yang pengen dia kasih ke istri aku gitu, mungkin aku bisa. Oke. Karena ini bagian jadi half of my body gitu. Jadi kalau aku melihat dari sini Mas Didra, istrinya Mas Didra tuh punya bakat juga. Jadi sebenarnya itu ya nggak tahu benar apa enggak ya, mungkin benar. Sepertinya harus segera diasah gitu. Karena sebenarnya ya seperti Om bilang tadi, itu semua udah atas izin Allah. Itu hikmahnya adalah mungkin harus segera diasah agar yang menunggu juga patuh gitu loh. Biar ketemu tuannya lah istilahnya gitu loh. Dia kayak nggak punya apa ya? nggak ada yang ngasih tahu. Iya. Terus kita jadi melihara itu makhluk? Bukan melihara, kita harus nunjukin siapa tuannya. Who's the boss gitu. Oke. Jadi rumah itu siapa bosnya? Gitu. Positioning lah ya. Yes. Jadi harus ketika kayak kalau misalnya sama anak kecil harus digertak dulu. Jadi ya kuncinya kalau buat istri Mas Didra sarannya adalah berani hadapin tuh, kalau udah punya kemampuan harus dihadapin, harus segera diasah gitu biar bisa diolah. Iya, biar bisa dikomunikasikan sama penunggunya. Udah jangan ganggu, ini rumah saya, lo nurut gua karena lo derajatnya lebih rendah dibandingkan gua gitu. Masukkan. Iya, terima kasih ya Om Semar.
karena itu lumayan mengganggu banget. Maksud gue walaupun gue udah nggak tinggal di sana, kali-kali kan 1-2 kali gue suka nginep kan gitu. Sekarang masih suka terjadi gitu. Mungkin Mas Ditra bisa membantu loh. Mas Ditra juga bisa membantu. Aku sih belakangan ini di rumah itu suka, cuman lebih ke suara apa. Aku nggak pernah yang mencoba untuk ngobrol atau gimana gitu. Mungkin kayak dari aku udah dulu, maksudnya Nanda boleh bantu, mungkin ada Oke, teman-teman yang lain mau nanya loh. Teman-teman yang lain ayo dong, biar aku mengisi energi dulu nih. Terus terkuras ya? Jadi gerah gitu bawaannya. Nah, kalian pernah dengar nggak sih, pernah ada anggapan bahwa di rumah tuh nggak boleh keseringan memajang foto atau pajangan-pajangan yang apa sih, kalian tuh suka lihat patung apa kan? Karena gue pernah dengar kalau gitu-gitu suka jadi rumahnya. Apa iya Om Semar kalau media-media tersebut itu bisa jadi rumah dan kecenderungan makhluk bisa hidup di situ juga Nah itu gimana tuh Om? Jadi kalau misalnya dalam agama saya Islam ada tuh hadisnya. Kenapa nggak diperbolehkan? Cuman mungkin bukan saya orang yang tepat ya, karena saya bukan ulama atau bukan kiai. Jadi gue akan membahas mengenai apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Jadi untuk ketika saya datang ke suatu rumah yang ada lukisan, ada patung, memang itu menjadi rumah mereka. Jadi kayak misalnya ada gambar. Ada gambar apa? Ada gambar sosok. Lukisan manusia misalnya. Lukisan manusia. Jadi dulu contohnya saya pernah waktu kecil almarhum orang tua saya punya lukisan perempuan. Jadi salah satu ciri-cirinya lukisan itu ada isinya adalah salah satunya ya. Matanya ngikutin. Ngisi. Berasa misalnya gini. Mungkin di dalam lukisan ada tekniknya. Ketika kita kesini kayaknya ngelihat sini ngelihat. Ada tuh tekniknya, namanya apa enggak? Teknik mata bisa ngeliat tuh lukisan. PR ya buat Anda. Lanjut. Jadi memang terkesan dia hidup, dia akan mengikuti kemanapun kita melihat gitu, kita melihat itu. Kayak ngerasa diliatin gitu juga. Iya, ngerasa dilihat. Itu kan ada tekniknya 3D itu kalau nggak salah namanya. Iya. 3D namanya. 3D ini gue kasih tau aja Om. Nah, gue paham banget dunia itu. Lanjut Om. Jadi isinya itu kenapa nggak diperbolehkan? Terus patung itu akan menjadi seperti media hidup. Kayak memang ada ininya, ada nyawanya lah gitu. Ini boleh langsung kesimpulan aja Om, maksudnya di luar kita kan balik lagi ke rumah ya, semua benda-benda itu ada di rumah. Jadi saran Om bagaimana nih ketika kita punya rumah atau mendatangi rumah itu, etikanya bagaimana? Iya, kalau ketika punya rumah jangan takut, setiap rumah memang ada penjaganya. Cuman penjaganya itu adalah refleks dari penghuni rumahnya. Jadi ketika penghuni rumahnya ahli ibadah dan misalnya berperilaku baik, mereka akan mengerti kok, maksudnya mereka akan menyantap, oh iya berarti gue juga mesti behave gitu. Jadi tinggal berbuat baik aja, berdoa gitu kalau terhadap rumah ya. Kalau unggah-ungguh ketika mendatangi rumah angker atau sesuatu tempat yang angker, akan lebih baik kembali ke filosofinya Semar, ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Jangan pernah sembarangan gitu. Pelajari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di daerah itu dari teman-teman yang tinggal di sana. Iya betul. Saya dengar itu. Iya dan maksudnya kan kita juga menginginkan setiap rumah yang kita datangi atau yang rumah yang kita miliki itu suasananya enak kan Om. Jadi kita harus positif, biar otak tuh segar. Apalagi kalau kita didukung dengan nutrisi-nutrisi yang membuat badan kita segar. Karena gue pernah dengar ada namanya Afresh. Kamu tahu nggak sih Nanda Afresh itu apa? Dong. Afresh tuh supplier. Dia nyediain buah-buahan. Gratis dong? Ya enggak sih. Enggak, sorry. Beli gitu. Beli, oke. Sayur-sayuran. Ayam. Kayak sembako buat keperluan rumah gitu dia juga ready sih. Oh ready, Afresh.
Itu bisa dilihat di mana, Nanda? Instagramnya a.fresh.supplier. Iya, bisa dihubungi di situ ya berarti ya. Bisa di situ. Mungkin Om Semar mau mesen? Pasti mesen. Biar seger karena ini suasana udah mulai memanas nih. Ya, Kita butuh yang fresh. Bener. Dan biar kita makin fresh, kayak kita sudah dulu sampai sini. Ya. Jadi terima kasih Semar People yang sudah menonton. Terima kasih Semar People. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Iya, dan juga silakan diakses akun kita di dunia sosial media, ada di YouTube, Instagram, dan TikTok. Oke, akhir kata mohon maaf jika kita ada salah-salah kata. Dan yang baik dicontoh, yang enggak ya udah dibuang aja. ih, keren banget. Yang paling penting adalah ojo dume. Yap. Ojo dume. Saya Didra Rashid. Saya Nanda. Dan saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the bars and your feet on the ground. Noto ati benuri pemuti, noto lihat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora sa.